Apa yang sebenarnya terjadi pada 26 April 1986 di Chernobyl? Siapa yang menyangka bahwa sebuah kesalahan kecil bisa memicu bencana yang dampaknya terasa hingga puluhan tahun kemudian? Chernobyl, reaktor nuklir yang terletak di Ukraina, kini jadi simbol dari salah satu kecelakaan paling mengerikan dalam sejarah. Tapi apa yang sebenarnya terjadi di sana? Mari kita mulai dengan cerita yang mungkin belum banyak diketahui orang. Awalnya Chernobyl bukanlah tempat yang dihuni banyak orang. Ini adalah kota yang agak terpencil dengan hanya beberapa ribu penduduk. Namun, di balik kebisingan kota kecil ini, sebuah ledakan nuklir besar sedang mengintai. Pada 26 April 1986, reaktor nomor 4 di Chernobyl meledak setelah percobaan pengujian sistem keamanan. Kenapa percobaan ini berbahaya? Karena para teknisi yang tidak menyadari risikonya berusaha mematikan beberapa sistem keselamatan utama dalam rangka menguji bagaimana reaktor akan berfungsi saat kehilangan pasokan listrik. Mereka melakukan eksperimen ini pada malam hari dengan sedikit pengawasan dan situasi yang sudah terlanjur kritis. Setelah eksperimen dimulai, ternyata reaktor semakin tidak terkendali. Tekanan dan suhu di dalamnya terus meningkat, hingga akhirnya pada pukul 1.23 pagi, ledakan hebat mengguncang reaktor tersebut. Suara ledakan itu terdengar hingga kota-kota yang jauh, dan dalam sekejap, radioaktif tersebar ke udara. Bukan hanya Ukraina, bahkan seluruh Eropa terdampak. Tapi yang lebih mengejutkan lagi adalah keputusan-keputusan yang diambil setelah ledakan. Ketika kebakaran besar terjadi di Chernobyl, para petugas pemadam kebakaran dan warga setempat bahkan tidak tahu kalau mereka sedang berhadapan dengan radiasi berbahaya. Bayangkan saja mereka bekerja tanpa alat pelindung diri yang memadai dan mereka hanya tahu tentang bahayanya setelah terlambat. Satu hal yang perlu kita ingat adalah betapa lambannya respons dari pemerintah Soviet saat itu. Para pejabat awalnya mencoba untuk menyembunyikan kejadian ini dari dunia luar. Baru beberapa hari setelah ledakan, setelah tingkat radiasi di luar kawasan Chernobyl mencapai level yang membahayakan penduduk Eropa, pemerintah Soviet mengumumkan kejadian tersebut. Dan ini bukan hanya soal ledakan itu sendiri. Chernobyl memicu gelombang dampak yang jauh lebih besar. Bagaimana dengan warga yang terpapar radiasi? Apa yang terjadi pada mereka dan keluarga mereka? Selain angka korban yang tidak terhitung, radiasi ini mengubah hidup ribuan orang untuk selamanya. Bahkan, banyak yang mengalami penyakit serius dan gangguan genetik dalam jangka panjang. Tapi yang lebih mencengangkan adalah bagaimana tragedi Chernobyl ini mempengaruhi kebijakan nuklir dunia. Setelah Chernobyl, banyak negara yang mulai mempertanyakan seberapa aman penggunaan energi nuklir. Banyak reaktor di seluruh dunia akhirnya ditutup atau diperbarui untuk menghindari kejadian serupa. Dan ada satu fakta lagi yang tak banyak orang tahu. Sampai hari ini, wilayah sekitar Chernobyl masih tidak bisa dihuni dan sebuah zona radiasi besar terbentuk di sekitar kawasan tersebut. Meskipun demikian, ada beberapa keberanian luar biasa dari orang-orang yang secara ilegal memasuki area ini, mencari tahu lebih banyak tentang situs bersejarah yang menjadi simbol bencana nuklir terbesar ini. Lalu, apakah Chernobyl hanya kisah tentang kehancuran? Tentu tidak. Di balik bencana ini, ada banyak pelajaran berharga tentang kesalahan manusia, pentingnya transparansi, dan bagaimana kita harus berhati-hati dengan teknologi yang kita ciptakan. Kita belajar bahwa dalam menghadapi risiko besar, kita harus selalu siap dan memiliki sistem yang dapat diandalkan. Jika kamu tertarik dengan lebih banyak cerita sejarah penuh drama seperti ini, jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini. Kami akan terus membawa kisah-kisah menakjubkan lainnya seputar bencana, teknologi, dan sejarah yang jarang terungkap.